Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Nah, di video kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berkisah tentang kecerdikan Pak Kambing melawan Pak Buaya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Zulfa Hasanah dengan NIM 200511322 dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada penasaran kan dengan cerita dongengnya? Lanjut, kita dengarkan. Dongeng berjudul Kecerdikan Pak Kambing Melawan Pak Buaya. Di sebuah sungai ada seekor buaya yang terkenal sebagai hewan yang rakus dan serakah. Setiap hari tak kurang dari seekor kijang atau 20 ekor ayam disantapnya. Hal ini tentu meresahkan hewan-hewan yang sering mencari makan maupun minum di pinggir sungai. Kerakusan Pak Buaya membuat mereka harus sangat hati-hati agar tidak menjadi santapannya. Pada pagi hari yang cerah, di sebuah pohon yang sangat besar, hewan-hewan yang ada di hutan mereka berkumpul untuk mengadakan pertemuan karena kegelisahan dan merasa sangat terancam atas keberadaan Pak Buaya di sungai. Pak Kambing ditunjuk memimpin rapat itu. Ia dianggap lebih pintar di antara hewan lain. Pak Kambing mulai berbicara untuk memecahkan keheningan. Jalan satu-satunya agar kita selamat dan hidup tenang adalah menyingkirkan Pak Buaya dari sungai. Benar, Pak Kambing. Cuma kami tak tahu caranya, apalagi Pak Buaya sangat buas, tak seekor hewan pun yang berani kepadanya. Bagaimana kalau kita lawan saja? Kalau kita semua yang ada di sini bersatu untuk melawannya, Pak Buaya pasti akan kalah. Nah, untuk itulah kita semua berkumpul di sini. Masalah ini harus kita pecahkan bersama. Pak Kambing menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Kita tidak setuju. Kita tidak akan melawan kekerasan dengan kekerasan. Bisa-bisa kita semua akan binasa dan mati dengan sia-sia. Benar kata Pak Kambing, kita semua pasti akan kalah. Apalagi Pak Buaya juga memiliki banyak teman. Mereka akan menganggap kita semua sebagai hidangan pesta yang lezat. Akhirnya semua hewan yang ada di dalam rapat itu terdiam dan mulai berpikir mencari cara yang tepat untuk mengalahkan Pak Buaya. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Ide Pak Kambing pasti cermelang. Begini, kita semua tahu
Pak buaya adalah hewan yang rakus. Namun kita juga tahu, ia adalah hewan yang bodoh. Besok aku akan pergi ke pinggir sungai. Aku akan memintanya menemui Pak Badak. Hati-hati, jangan sampai engkau yang menjadi santapan Pak buaya. Keesokan harinya, Pak Kambing pergi ke pinggir sungai untuk menjalankan idenya. Ia memang sengaja berlama-lama menunggu kehadiran Pak Buaya. Sambil selalu waspada, Pak Kambing tidak ingin dirinya dijadikan santapan Pak Buaya. Pak Buaya akhirnya muncul dan berjalan menuju ke arah Pak Kambing. Sebelum dekat, Pak Kambing segera menyapanya. Hari ini kau pasti sangat lapar. Namun kalau kau menyantapku sekarang, dirimu pasti akan menyesal. Soalnya aku tahu tempat hewan yang sangat besar yang bisa membuatmu kenyang dan tidak akan makan selama 1 minggu. Oh ya? Di mana itu? Tenang dulu Pak Buaya, tidak usah terburu-buru. Hewan itu bernama Badak. Ia tinggal di hulu sungai ini. Memang agak jauh dari sini, akan tetapi kalau kau sudah menemukannya, aku jamin kau suka. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kau tidak perlu khawatir kelaparan. Kalau dibandingkan dengan yang ada di sini, jauh sekali. Hewan di sini kecil-kecil dan jumlahnya semakin sedikit karena kau selalu memangsanya. Baiklah, aku harap engkau tidak berbohong. Aku akan datang ke sana. Toh, tempatnya tidak terlalu jauh. Aku cukup berenang selama setengah hari saja. Terima kasih atas informasimu, Pak Kambing. Tanpa membuang waktu, Pak Buaya berenang menuju hulu sungai. Mereka meski belum pernah bertemu dengan Badak, Pak Buaya sangat yakin akan menemukan hewan itu dengan mudah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Pak Buaya melihat sekelompok hewan bertubuh besar dan memiliki tanduk di hidungnya. Minum di sungai dan ada juga berenang di dalamnya. Pak Buaya merasa heran. Kenapa mereka memiliki tanduk ya? Pak Buaya tidak memikirkannya. Dia langsung mendekati Badak dengan wajah yang begitu senang. Pak Buaya terus menghampiri rombongan Badak yang ada di depannya. Inilah hewan yang diceritakan Pak Kambing. Mereka memang sangat besar. Sekali santap, aku pasti akan merasa kenyang selama 1 minggu. Pak Buaya pun berjalan mendekat ke arah kumpulan badak itu. Sebelum sampai di tempat yang dituju, seekor badak telah melihatnya. Karena tidak diduga, Pak Buaya tidak sempat menghindar atau melakukan perlawanan. Pak Buaya akhirnya mati karena tubuhnya diinjak sang badak. Aduh! Sedangkan hewan-hewan di hutan sana, mereka melangsungkan pesta atas kemenangan mereka. Dengan matinya Pak Buaya, akibat kecerdikan Pak Kambing, membuat penghuni hutan merasa sekarang sudah damai, tentram, lega, dan senang karena tidak ada lagi buaya yang memangsa dan mengganggu ketenangan mereka jika berada di sungai. Tamat. Itulah dari cerita dongeng saya yang berjudul tentang kecerdikan Pak Kambing melawan Pak Buaya. Nah, di sini dalam cerita ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah amanat, yaitu kita tidak boleh serakah, tidak boleh sombong, tidak boleh memaksakan diri untuk bisa memakan semua makanan, dan tidak boleh merasa kita itu selalu hebat, karena dengan bantuan orang lain kita akan selalu terhindar dari masalah atau musibah. Jangan ditiru ya kelakuan dari Pak Buaya yang sangat serakah dan rakus akan makanan. Dengan kerakusan tersebut, Pak Buaya yang mengalami musibah, yaitu musibah yang sangat tragis, yaitu Pak Buaya ini dibunuh atau diinjak oleh Pak Badak, sehingga Pak Buaya ini mati dan
semua hewan-hewan yang ada di hutan mereka merasa senang atas kematian Pak Buaya. Baiklah, itu dari dongeng saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa terhibur untuk kita semua. Terima kasih.